Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, terlebih dahulu nama saya Jala Sofia, NIM 2010 20 6044 dari lokal MTI 4C dengan jurusan pengampu yaitu Ibu Ujung Kuliah MTG dengan mata kuliah manajemen. Baiklah, berikut saya akan menjelaskan materi dari pembahasan dari kelompok itu sampai dengan kelompok itu. Yang pertama itu tentang disiplin kelas. Pengertian dari disiplin kelas. Kata disiplin berasal dari bahasa Latin atau disiplina yang menunjuk kepada belajar dan mengajar. Kata ini berasosiasi sangat dekat dengan istilah disciple yang berarti mengikuti orang belajar di bawah pengawasan seorang pemimpin. Di dalam pembicaraan, disiplin dikenal dengan dua istilah yang pengertiannya hampir sama tetapi pembentukannya secara berurutan. Kedua istilah itu adalah disiplin dan ketertiban. Ada juga yang menggunakan istilah siasat dan ketertiban titik di antara kedua istilah tersebut yang lebih dahulu terbentuk pengertian ketertiban, baru kemudian pengertian. Oleh karena itu, pendekatan disiplin yang dilakukan guru yaitu yang pertama, menggambarkan prinsip-prinsip pedagogi dan hubungan kemanusiaan. Yang kedua, mengembangkan dan membentuk personal lulusan yang profesional. Ketiga, merefleksikan tumbuhnya keyakinan dan kontrol dari peserta didik. Yang keempat, menumbuhkan kesungguhan berkreasi baik di kalangan guru dan peserta didik tanpa ada kecurigaan dan kecemasan. Yang kelima, menghindari perasaan beban berat dan rasa terpaksa di kalangan para peserta didik. Adapun poin B, pentingnya pembinaan disiplin dan perilaku dari anak. Kemampuan anak untuk menyelesaikan diri dan lingkungannya merupakan model dasar yang sangat penting bagi kehidupan yang sukses di masa depan. Peran guru membantu anak menyelesaikan diri dengan lingkungannya sehingga anak merasa bahagia dan mampu menerima dirinya. Adapun poin C, teknik pembinaan dan penerapan dari disiplin kelas. Yang pertama, teknik pembinaan disiplin kelas terbagi menjadi beberapa 3 teknik, yaitu yang pertama teknik otoriter, teknik permisif, dan teknik demokratis. Yang kedua, penerapan dari disiplin kelas, mengucapkan salam bila bertemu dengan orang lain. Yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Yang ketiga, dalam kegiatan pembelajaran diharapkan anak berperilaku rapi, tertib, berani, dan mempunyai rasa ingin tahu, dan seterusnya. Yang keempat, waktu istirahat atau makan atau main. Yang kelima, waktu pembelajaran berakhir pulang. D. Pemeliharaan dan peningkatan dari disiplin anak. Menurut Lowne Johnson 2009, pemeliharaan dan peningkatan disiplin anak 10 langkah yang dapat ditempuh oleh seorang guru sebagaimana manajer kelas dalam memelihara dan meningkatkan kedisiplinan peserta didik. Ke-10 langkah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, abaikan si pelanggar. Yang kedua, kirimkan pesan-pesan verbal. Yang ketiga, memberikan kartu perilaku. Yang keempat, ajak berbicara cepat. Yang kelima, ambil waktu istirahat. 6. Telepon orang tua si pelaku. 7. Tanda tangan kontrak. 8. Meminta penguatan-penguatan. 9. Meminta perpindahan. 10. Perpindahan perilaku. Adapun poin E, penerapan hukuman dan hadiah. 1. Pengertian dari hadiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hadiah adalah pemberian, ganjaran, atau pemenang perlombaan, sayembara, dan sebagainya. Namun dalam konsep pendidikan, hadiah adalah salah satu alat pendidikan untuk mendidik anak supaya anak menjadi merasa senang karena perbuatan dan pekerjaannya mendapat penghargaan. Dengan kata lain, hadiah adalah alat pendidikan preventif dan represif yang menyenangkan dan bisa menjadi pendorong atau motivator bagi peserta didik. Hadiah sebagai alat untuk mendidik tidak boleh bersifat sebagai upah, namun bersifat sebagai suatu yang dapat memberikan suatu penilaian yang dapat mendidik dari peserta didik. Yang kedua, pengertian dari hukuman. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukuman dapat diartikan dengan siksa dan sebagainya. Keputusan yang dijatuhkan oleh hakim dan hasil atau akibat dari menghukum. Hukuman dapat diartikan sebagai suatu bentuk sanksi yang diberikan kepada anak, baik sanksi fisik maupun psikis, apabila anak melakukan kesalahan atau pelanggaran terhadap disiplin sekolah. Yang ketiga, bentuk-bentuk dari pemberian hadiah dan hukuman dalam pendidikan. Ada berbagai macam bentuk penghargaan atau hadiah yang dapat diberikan antara lain. Yang pertama, komunikasi nonverbal. Yang kedua, imbalan materi atau hadiah. Yang ketiga, bentuk pengakuan. Keempat, perlakuan istimewa. Hukuman untuk pembinaan anak dapat diterapkan dalam 4 bentuk, yaitu yang pertama, hukuman fisik.
kedua hukuman dengan kata-kata atau kalimat yang tidak menyenangkan, yang ketiga hukuman stimulus fisik yang tidak menyenangkan, yang keempat hukuman dalam bentuk kegiatan yang tidak menyenangkan. Adapun pembahasan dari materi kelompok 2 itu mengajar yang efektif. Pengertian dari mengajar yang efektif, mengajar adalah membimbing siswa agar mengalami proses belajar. Dalam belajar, siswa menghendaki hasil belajar yang efektif bagi dirinya. Guru harus membantu dengan cara mengajar yang efektif. Mengajar adalah suatu seni. Guru yang cakap mengajar dapat merasakan bahwa mengajar di mana saja adalah suatu hal yang dapat menggembirakan yang membuatnya melupakan dari kelelahan. Selain itu, guru juga dapat mempengaruhi muridnya melalui kepribadiannya. Guru yang ingin murid-muridnya mengalami kemajuan, maka perlu mengadakan pengamatan dan penelitian terhadap teori dalam praktik mengajar, sehingga ia dapat terus-menerus meningkatkan cara belajarnya. Adapun syarat-syarat mengajar yang efektif. Mengajar yang efektif adalah mengajar yang dapat membawa belajar siswa. Ada pula maka untuk mengajar yang efektif diperlukan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, belajar secara aktif. Kedua, guru harus menggunakan banyak metode pada waktu belajar. Yang ketiga, seorang guru memberikan motivasi kepada murid. Yang keempat, kurikulum yang baik dan seimbang berdasarkan dari beberapa aturan dari kurikulum di sekolah tersebut. 5. Guru perlu mempertimbangkan pada perbedaan individual siswa karena seorang siswa mempunyai sikap dan perilaku yang berbeda-beda. 6. Guru akan mengajar dengan efektif. 7. Pengaruh guru yang sugestif perlu diberikan pula kepada anak. 8. Seorang guru harus memiliki keberanian menghadapi murid-muridnya. 9. Guru harus menciptakan suasana yang demokratis di sekolah. 10. Pada penyajian bahan pelajaran, bahan belajar anak, guru perlu memberikan persoalan yang dapat merangsang anak untuk berpikir dan memunculkan reaksinya. 11. Semua pelajaran yang diberikan anak perlu diintegrasikan. 12. Pelajaran di sekolah perlu dihubungkan dengan kehidupan nyata di masyarakat. 13. Dalam interaksi belajar mengajar, guru harus banyak memberi kebebasan pada anak. 14. Pengajaran remedial bagi siswa yang telat atau melaksanakan suatu ujian atau yang ingin dibimbing secara langsung untuk melakukan suatu perbaikan. C. Cara mengajar yang efektif. Ada ke-10 jenis prinsip dan mengajar yang disajikan guna untuk meningkatkan mengajar peserta didik, antara lain yang pertama, menguasai isi pengajaran. 2. Mengetahui dengan jelas sasaran pengajaran. Ketiga, utamakan susunan yang sistematis. Keempat, banyak gunakan contoh dari kehidupan. 5. Cakap menggunakan bentuk cerita. 6. Menggunakan panca indera murid. 7. Melibatkan murid dalam pelajaran. 8. Menguasai kejiwaan murid. 9. Gunakanlah cara mengajar yang hidup. 10. Menjadikan diri sendiri sebagai suatu teladan. Adapun pembahasan dari kelompok 3, itu materi tentang membina hubungan sekolah dengan masyarakat sebagai sumber pelanggaran disiplin dan tata tertib. Adapun poin A, membina hubungan sekolah dengan masyarakat. Sekolah secara formal adalah wadah atau tempat pembinaan atau pengembangan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang sesuai dikehendaki oleh masyarakat di mana sekolah itu berada. Hubungan sekolah dengan masyarakat meliputi yang pertama hubungan sekolah dengan orang tua siswa, yang kedua hubungan sekolah dengan instansi terkait, ketiga hubungan sekolah dengan dunia usaha dan tokoh masyarakat, keempat hubungan sekolah dengan lembaga pendidikan dan lainnya. B. Sumber pelanggaran disiplin. Berdasarkan bagian piramida kebutuhan manusia menurut Abraham Maslow, terlihat bahwa kebutuhan manusia meliputi kebutuhan sebagai berikut. Ada 6 kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan fisik, kebutuhan akan keselamatan dan rasa aman. 3. Kebutuhan rasa memiliki dan cinta kasih. 4. Kebutuhan akan hormat dan harga diri. 5. Kebutuhan akan pengetahuan dan pemahaman. 6. Kebutuhan akan keindahan dan aktualisasi diri. Terdapat beberapa faktor atau sumber yang dapat menyebabkan timbulnya masalah-masalah yang dapat mengganggu terpeliharanya disiplin kelas. Faktor tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kategori, itu masalah yang ditimbulkan oleh guru, siswa, dan lingkungan. C. Peraturan dan tata tertib. Disiplin merupakan hal yang terpenting harus ditanamkan pada anak didik sedini mungkin. Sekolah adalah tempat utama untuk melatihkan dan memahami pentingnya disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Kelas harus mempunyai peraturan dan tata tertib. Peraturan dan tata tertib kelas harus dijelaskan yang dicontohkan kepada siswa serta dilaksanakan secara terus-menerus.
Peraturan dan tata tertib merupakan sesuatu untuk mengatur perilaku yang diharapkan terjadi pada siswa. Peraturan tata tertib kelas untuk sekolah dasar seperti yang pertama masuk sekolah, yang kedua masuk kelas, yang ketiga waktu pulang. Adapun pembahasan dari materi dari kelompok 4 atau pembahasan keempat, yaitu yang pertama materinya itu tentang tahapan dan penanggulangan dari disiplin. Adapun tahapan dari pemeliharaan disiplin, yang pertama tahap pencegahan, kedua tahap pemeliharaan, ketiga tahap campur tangan, keempat tahap pengaturan. Adapun poin B itu jenis gangguan dan cara penanggulangan gangguan dari disiplin. Ada 9 gangguan. Yang pertama, gangguan percakapan, gangguan melempar catatan, ketiga gangguan kebebasan yang berlebihan di antara siswa, keempat gangguan permusuhan antara peserta didik atau kelompok, 5 gangguan menyontek, 6 gangguan pengaduan, 7 gangguan tebiat marah, 8 gangguan penolakan permohonan dari guru, ke-9 gangguan perpindahan dari situasi. Adapun cara lain yang dapat ditempuh guru dalam menanggulangi pelanggaran disiplin, yang pertama, pengetahuan siswa, yang kedua melakukan tindakan korektif, ketiga melakukan tindakan penyembuhan. Adapun poin C, yaitu kebiasaan hidup dan tertib. Kebiasaan dengan disiplin di sekolah akan mempunyai pengaruh positif bagi kehidupan siswa di masa yang akan datang. Pada mulanya memang disiplin dirasakan sebagai suatu aturan yang mengekang kebebasan siswa. Akan tetapi bila aturan ini dirasakan sebagai sesuatu yang memang seharusnya dipatuhi secara sadar untuk kebaikan sendiri dan kebaikan bersama, maka lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan yang baik menuju ke arah disiplin dari diri sendiri. Adapun pembahasan yang kelima, yaitu tentang upaya-upaya memelihara dari disiplin kelas. Beberapa upaya bagi guru untuk menangani dan memelihara dari disiplin dalam kelas. Yang pertama, kenalilah siswa-siswa itu. Kedua, rencanakan dan persiapkan pelajaran dengan sebaik-baiknya. Ketiga, libatkan siswa dalam membuat aturan bagi kelas. Keempat, bertindak arif. 5, usahakan agar pelaksanaan kegiatan rutin kelas berlangsung secara efisien. Baik, itulah penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.